Jakarta itu tidak akan menarik kalau tidak ada yang bercerita. Dan Jakarta itu sangat penuh dengan cerita. Mau cerita apa? Cerita budaya, cerita kuliner, cerita sejarah. Halo Smart Citizen, selamat datang di JSC Talk Podcast episode ke-13. Perkenalkan saya Fidan sebagai host podcast kali ini. Kali ini temanya akan membahas terkait jelajah Jakarta di momen libur lebaran. Nah, momen libur lebaran ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta nih. Ada tradisi mukdik yang selalu dilakukan karena memang libur lebaran momentum untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Namun pada saat lebaran, Jakarta bisa menjadi lebih lenggang dan lebih nyaman untuk dieksplorasi. Momen ini merupakan kesempatan untuk menjelajahi berbagai destinasi wisata, kuliner, hingga ruang publik di ibu kota tanpa hiruk-pikuk kepadatan seperti hari biasanya. Dengan kondisi yang lebih kondusif, masyarakat dapat menikmati pengalaman berbeda dalam menjelajahi Jakarta. Dari tempat-tempat ikonik hingga wisata kuliner khas lebaran, dan masih banyak pilihan yang bisa dijadikan destinasi rekreasi. Semua pertanyaan ini akan dibahas bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Hans dari Jakarta Good Guide. Ya. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan diri dulu mungkin? Ya. Mas Hans ini siapa dan apa itu Jakarta Good Guide? Baik, nama saya Hans, saya dari Jakarta Good Guide, dan Jakarta Good Guide itu adalah salah satu operator walking tour yang ada di Jakarta dan sekarang beberapa kota aja di Indonesia. Oke, jadi operator walking tour nyebutnya ya? Iya. Dan memang ini wisatanya selalu dilakukan dengan walking. Betul, dengan cara walking karena kita ingin memperkenalkan Jakarta dengan cara yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, Mas Hans, ini kan Jakarta Good Guide dengan semangatnya tadi salah satunya walking tour gitu ya. Sebenarnya apa sih atau gimana sih ceritanya awal mula si Jakarta Good Guide ini ada gitu? Jakarta Good Guide itu ada ketika mungkin orang tidak terpikir gitu ya. Apa sih yang menarik dari Jakarta gitu. Dan kita bikin kegiatan walking tour ini atau tur jalan kaki itu sejak 2014 karena kita ingin memperkenalkan Jakarta kepada turis ataupun orang yang datang ke Jakarta itu bisa menikmati kota Jakarta selayaknya kotanya sendiri. Gitu. Biasanya nih lokasi atau tempat seperti apa sih yang Jakarta Good Guide ini tawarkan untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan? Sebetulnya itu juga menarik pertanyaannya. Karena orang kalau ditanya ke Jakarta mau kemana? Iya benar. Gitu kan? Selain ke Monas, kemudian ke mana lagi? Ancol mungkin, atau Taman Mini, Ragunan gitu ya. Itu aja yang mainstream. Tapi kita bikin kegiatan atau walking tour ini mungkin sesuatu yang berbeda karena kita nanti akan belusukan, kita akan ke kampung-kampung mungkin, tempat-tempat yang mungkin kalau sekarang dibilangnya hidden gem gitu ya. Nah itu kita lakukan itu karena mungkin sesuatu hal yang menarik gitu. Oke, tadi berarti itu yang membuat memperkenalkan Jakarta dengan cara yang berbeda tadi. Betul. Selain jalan kaki dan juga mengunjungi lokasi-lokasi yang mungkin belum banyak orang-orang tahu, terutama wisatawan. Ya, gitu. betul. Nah, siapa saja sih yang biasanya atau yang bisa ikutan untuk kegiatan di Jakarta Good Guide ini? Yang biasa ikutan itu biasanya sebetulnya siapa saja gitu ya. Siapa saja orang yang datang ke Jakarta atau warga Jakarta itu sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai warga Jakarta pun kalau ditanya nih sama saudara atau teman dari luar Jakarta, kita mau liburan ke Jakarta nih kemana ya kira-kira? Saya tanya Mbak Fidan sekarang. Kemana ya? Paling ke Monas, apalagi nih? Ya paling mall ya di Jakarta. Iya kan? Ke mall lagi gitu. Makanya kita membuat kegiatan yang berbeda lah, itu salah satunya. Dan Jakarta itu sudah menjelang mau 500 tahun ya tahun ini. Jadi akan banyak ceritanya gitu. Jadi mulai dari A sampai Z kayaknya di Jakarta tuh ada semuanya. Makanan yang dari seluruh Indonesia hampir ada semuanya di Jakarta. Jadi itu mungkin sesuatu yang menarik juga untuk warga Jakartanya dan orang yang datang ke Jakarta.
Biasanya untuk bisa ikut Jakarta Good Guide ini, apakah kita harus mendaftar di satu platform atau kita bisa berkunjung ke satu tempat kemudian kita bisa berkumpul di satu tempat kemudian bisa jalan bareng atau seperti apa sih? Iya, jadi kalau mau ikut walking tour kita itu daftarnya kalau sekarang sudah pakai bukan aplikasi, kayak Google Form gitu lah. Kalau dulu cuman WA aja. Jadi Mas, aku daftar untuk 5 orang ya gitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang enggak, jadi per orang harus ngisi formnya kayak gitu. Dan itu ada jadwal khusus atau bisa by request, misalnya saya punya temen nih 10 orang mau tour nggak tahu kemana, bingung nih, ya udah kayaknya bisa pakai Jakarta Good Guide gitu. Apakah seperti itu juga bisa atau harus ada jadwalnya ngikutin seperti itu? Ada, jadi kita ada tiga kategori. Ada yang reguler, kita sebutnya itu yang setiap hari ada, itu siapapun boleh gabung gitu ya. Dan dibagi dua juga, itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Jadi untuk yang bahasa Inggris formnya ada sendiri, untuk bahasa Indonesia ada sendiri. Itu yang reguler. Kemudian yang tadi mbaknya mungkin ada saudaranya atau temennya pengen explore di Jakarta, itu bisa private juga ke kita. Jadi Mas, aku nggak bisa nih jadwal yang sudah ditentukan, tapi aku mau dong kesini, tapi kok di jadwal tuh nggak ada gitu. Nah itu private bisa. Kayak gitu. Nah, kita balik lagi tadi ke konsep unik ya yang dibawa terkait mengenalkan Jakarta dengan walking tour ini. Tantangan mungkin ya dengan konsep walking tour di Jakarta itu apa sih Mas kira-kira? Tantangannya. Karena kayaknya kan orang jalan kaki di Jakarta panas, kemudian apa gitu. Iya, betul. Tantangannya emang besar banget di Jakarta karena satu, orang Indonesia stereotipnya nggak mau jalan kaki. Ya kan, katanya ke warung depan gang aja harus pakai motor gitu. Benar. Kan. Itu membawa orang-orang untuk mencoba jalan kaki dengan tour itu kayaknya berat gitu ya. Tapi perlahan kita dari 2014 itu sampai hari ini alhamdulillah, puji Tuhan sudah mulai banyak yang meminati. Jadi kita makanya bikin juga di kota-kota lain gitu. Jadi tantangannya selain pastinya panas, kalau hujan ya kehujanan gitu ya, trotoarnya, pedestriannya itu belum ramah gitu ya. Karena memang itu juga salah satu alasan masyarakat Jakarta khususnya kenapa tidak mau jalan kaki, yaitu alasannya salah satunya. Tapi dari tahun ke tahun kita mengalami, karena ini udah satu dekade, kita bisa membedakan trotoar saat itu dan sekarang itu memang berbeda. Gitu. Jadi kalau sekarang boleh bilang lebih baik lah daripada sebelumnya. Tahun berapa mulainya Jakarta Good Guide, Mas? 2014. Kalau dibilang sekarang aja infrastrukturnya belum memadai, maksudnya belum cukup mendukung untuk walking tour ya, apalagi di tahun awal berdiri itu. Betul. Jadi masih banyak yang bolong gitu ya. Trotoar itu maksudnya ada yang naik turun gitu loh, ada yang untuk drainase itu jerujinya hilang gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang tantangan juga sih buat kita. Tapi untungnya ya Pemda juga mendukung gitu. Jadi akhirnya memperbaiki dan lebih baik. Proses, dan sekarang kan cukup nyaman untuk jalan kaki meskipun belum semuanya, betul. Nah, dengan walking tour dan sekarang semangatnya udah banyak nih orang-orang yang mau jalan kaki gitu kan, dengan alasan mungkin motivasinya kesehatan dan segala macam. Apakah ada peningkatan khusus nih, kayak misalnya jumlah peminat untuk ikut Jakarta Good Guide dengan walking tour itu daripada awal mula terbentuknya si Jakarta Good Guide nih? Iya, betul. Jadi dari awal sampai saat ini peminatnya sekarang sudah mulai lebih banyak ya, karena satu, ini sudah kayak sebuah tren baru di kota besar khususnya Jakarta. Jadi mungkin kita boleh bilang kita adalah walking tour yang pertama reguler atau setiap hari gitu ya. Mungkin sebelum kita ada juga walking tour tapi biasa tematik, acara 17 mungkin atau ulang tahun Jakarta mungkin biasanya gitu, atau hari-hari tertentu lah. Tapi kita bisa klaim, bisa bilang bahwa kita adalah kelompok pertama atau komunitas pertama yang melakukan walking tour itu dengan rutin setiap hari. Dan bisa 3 kali satu hari itu. Itu tempatnya berbeda-beda? Tempatnya berbeda-beda. Jadi ada mungkin sekitaran Kota Tua, mungkin di kawasan Glodok Pecinan atau Chinatown, kemudian ada di sekitaran Monas gitu ya, Lapangan Banteng, Pasar Baru dan lain-lain gitu. Banyak banget. Ada kurang lebih sekarang kita punya 70-an rute
70-an rute kurang lebih untuk ya. di Jakarta Untuk di aja. Jakarta aja. Dan itu setiap hari, misalnya sehari 3 dengan Iya. berbagai. Betul. Oke. Tapi sebenarnya yang saya ingin tahu juga ini konsepnya ya, konsep walking tour. Kan pertama kali nih pencetus walking tour untuk memperkenalkan suatu kota gitu. Konsep awalnya dapat ide ini dari mana sih gitu? Iya, idenya itu sebetulnya jadi co-founder kita pernah mengikuti kegiatan ini di Eropa, di London di gitu ya. London. Terus ketika dia datang ke Jakarta, ada nggak ya di Jakarta, Jakarta. gitu? Ternyata tidak ada, gitu kan. Akhirnya dia oke. bikin sendiri, terus kemudian ya sudah sampai hari ini kita lakukan itu. Jadi idenya dari negara orang sebetulnya. Ya nggak apa-apa sih kita adopsi, tapi Ya. ternyata juga cocok juga untuk Betul. satu hal lagi nih yang menarik juga dari si Jakarta Great Guide ini yang saya tahu adalah punya konsep pay as you wish Ya. untuk bisa bergabung ya untuk mengikuti tour walking tour tersebut. Sebenarnya konsep ini gimana sih bisa dicetuskan, kemudian kenapa menggunakan konsep ini? Karena kan biasanya kalau walking tour atau mungkin tema wisata gitu kan ada ditentukan berapa yang harus dibayarkan, sedangkan si Jakarta Great Guide ini menggunakan konsep yang berbeda dengan yang lainnya. Iya. Iya, konsepnya PSUWIS itu juga kita sama adopsi juga dari Eropa, dari tempat tersebut itu. Jadi dari karena kalau di Eropa itu memang ada kalau di sana nggak PSUW sebutannya free walking tour. Nah, mindset kita orang Indonesia kalau ada kata free itu kan bener-bener free gitu ya. Mungkin terima kasih pun enggak gitu ya. Ya. Jadi akhirnya kita ganti kalimatnya yang free walking tour itu jadi PSUW gitu. Karena ya sudah PSUW itu artinya adalah memberikan apresiasi kepada pemandunya atau turnya gitu ya. Tidak ada batasan minimalnya berapa ya gitu. Nggak ada minimalnya gitu. Atau batasnya berapa ya? Nggak ada batasan maksimalnya gitu. Karena itu adalah kembali ke personal orang tersebut. Kalau mereka merasa puas, merasa senang, kayaknya akan memberikan. Iya benar. Ya, benar nggak gitu? Iya benar. Jadi nggak ada ya kalau kita merasa kita puas ya akan memberikan lebih. Benar. Gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi yang dijual adalah experience-nya ya. Experience-nya, betul. Jadi ketika dapat experience yang bagus, pasti kita juga memberikan yang lebih juga. Betul. Keren banget nih. Ini ada 2 konsep tadi. Yang pertama, meskipun adopsi dari luar negeri ya. Yang pertama tadi emang konsep walking tour pertama, dan yang kedua dengan pengusungan pay as you wish tadi. Nah, dengan berjalan waktu dari 2014 sampai sekarang, ada kerjasama nggak sih Mas dengan pihak-pihak lain, mungkin dari kan kunjungan juga ke museum mungkin ya, atau ke publik, ke tempat-tempat publik, ada kerjasama atau mungkin dengan pemerintah atau siapa gitu? Iya, kita melakukan juga kolaborasi atau kerjasama dengan banyak pihak juga ya, entah itu komunitas, entah itu museum ataupun public space, juga termasuk pemerintah. Pemerintah Jakarta itu sangat mensupport, terutamanya awal-awal kita itu disupportnya sama Sudin Pariwisata Jakarta Pusat. Karena kan kita banyak aktivitasnya di Jakarta Pusat. Iya, benar. Ya. Jadi Sudin Jakarta Pusat itu melihat aktivitas kita, terus kemudian kita datang untuk diminta datang untuk kalian ngapain sih dan bikin apa, kayaknya seru gitu. Jadi akhirnya kita waktu itu aku lupa namanya Bu Sonti kalau tidak salah. Jadi beliau yang mengundang kita, terus kemudian ya udah diperkenalkan dan akhirnya dibawalah ke Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan akhirnya support lah kegiatan kita ini. Sampai hari ini masih. Sampai hari. Jadi ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Oh ya, salah satunya itu yang dibuat itu pada saat itu saya lupa tahunnya, tapi kita bikin turnya itu ke Balai Kota. Jadi dari walking tour kan waktu itu permintaannya dari Dinas Pariwisata itu pokoknya ramaikan Balai Kota. Gitu. Gimana caranya saya nggak tahu, ramaikan gitu kan. Gimana ya gitu, karena kita juga bingung kan. Akhirnya kita bikin namanya itu adalah City Center 2. Karena kita sudah punya City Center waktu itu. City Center pertama kita itu adalah rutenya dari Museum Gajah atau Museum Nasional sampai ke Katedral Istiqlal gitu. Nah, City Center 2-nya jadinya kita ngambil dari Lapangan Banteng ke Balai Kota. Gitu. Lumayan jauh sih itu. Lumayan jauh.
Oke, nah kemudian kegiatan-kegiatannya kan banyak nih untuk setiap hari pun bahkan ada punya 70 rute. Untuk libur lebaran nih, Oke. oke, ada tema atau rute khusus nggak biasa yang ditawarin atau mungkin karena peminatnya biasanya ya warga Jakarta sendiri atau seperti apa ada? Iya, untuk sesi lebaran biasanya kita tetap ada tur. Bahkan di hari lebaran pun kita tetap ada tur. Jadi mau libur lebaran, libur Natal, tahun baru, Imlek, nggak ada libur kita ya. Jadi semuanya Semuanya hari libur hari karena libur gitu ya, jalan-jalan. karena jalan-jalan gitu. Jadi nggak ada berhentinya. Jadi mungkin berhentinya pas hari lebaran itu jam pertama kita sebutnya. Jadi karena- pagi sampai jam 1 lah gitu. Karena setelah itu biasanya orang-orang udah habis makan opor gitu kan, bingung mau kemana lagi ya, mall belum buka, restoran nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya ikut walking tour. Jadi biasanya kita tetap bikin rutenya sesuai yang kita miliki. Yang paling favorit misalkan 10 rute favorit gitu ya. Oke. Itu akan kita keluarkan misalkan gitu. Itu biasanya dibikin gitu. Ada apa ya istilahnya peningkatan atau jumlah peserta, ini nyebutnya peserta di setiap tour gitu. Ya. Kalau dari lebaran, bedanya lebaran dengan hari-hari biasa gitu, apakah ada? Nah, hari lebaran itu sebenarnya lebih banyak. Oke. Jadi kayak buat kita kayak lagi panen nih gitu. Justru ramainya ketika Justru lagi lebaran. lebaran, betul. Karena ya itu tadi orang yang dari luar negeri datang pulang ke orang tuanya di Iya. Jakarta, atau dari luar kota liburannya udah lebaran ke Jakarta Jakarta. aja gitu. Karena sebetulnya Jakarta itu paling komplit. Tadi makanya saya bilang kulinernya semua hampir ada, kemudian public transportasinya ada semua di Jakarta. Benar. Jadi apa sih yang kurang gitu? Cuman kurang kitanya aja yang bangga gitu ya. Jadi kita harus bangga Harus sebagai bangga warga sih, Jakarta, mempromosikan Jakarta itu tempat yang sangat menarik, banyak banget tempat-tempat yang bisa dieksplor. Jadi lebaran pun kita tetap ada. Tetap ada dan pesertanya lebih Dan banyak. peserta lebih banyak biasanya. Biasanya rute mana sih yang paling apa ya, yang paling diminati? Paling diminati itu adalah Chinatown atau Glodok, Glodok. gitu ya. Terus kemudian Pasar Baru, terus kemudian juga Airvel Menteng. Airvel itu kuburan sebetulnya. Jadi kuburan aja kita datengin gitu ya. Yang Kuburan yang di daerah Jakarta Selatan, Kokas belakangnya. belakangnya Kokas ya. Itu, atau juga museum itu banyak diminati. Kota Tua sih udah pasti ya Iya. gitu. Jadi itu yang paling banyak diminati adalah paling banyak tuh Chinatown atau Glodok. Chinatown atau Karena banyak jajan. Oke. Jadi sekalian jalan-jalan sama jajan-jajan. Biasanya satu kali jalan nih, satu kali tour ya deh. Itu berapa guide-nya dan berapa pesertanya maksimal gitu? Paling banyak ya. Kita pernah paling banyak itu guide-nya 10. Satu guide itu bisa menghandle zaman itu awal-awal sebelum ada pandemi, satu guide itu bisa 20-25 orang. Gitu. Tapi setelah pandemi kita batasin deh karena ternyata kurang bagus lah gitu ya, kurang kondusif. Akhirnya satu guide kalau sekarang itu 15. Satu guide 15 orang. Ya, maksimal. Itu udah menurut kita ideal karena kalau udah 20-25 itu kayaknya Gitu rombongannya juga nih. itu promonya juga tuh kan, itu ada yang hilang gitu kan. Jadi lebih enak lah kalau lebih bonding juga betul nih. karena itu tadi selain kita nemenin jalan, kita kan bercerita Iya, juga, ngobrol terus juga. kemudian ini si pesertanya tuh biar ada Interaksi, bonding, betul, iya. interaksinya juga, jadi itu lebih enak kalau lebih sedikit. Ini apa ya, konsep yang cocok biasanya kalau mau eksplor Jakarta sendirian nih, Iya, biar betul. ketemu teman, terus betul. udah tahu juga dapat informasinya Iya, kayak gitu. betul. Jadi kadang-kadang ada yang aduh aku mau ikut tapi nggak punya temen nih Nah, gitu. itu kayak gitu banyak sekarang nih. Bener, banyaknya seperti itu. Tapi rata-rata sekarang udah pada ngerti kayaknya, karena udah ketemu di tempat meeting point tuh udah nanti kan kenalan baru Iya. gitu kan. Jadi akhirnya punya teman baru, punya geng baru, punya follower baru. Paling tidak. Iya, menambah jejaring juga nih ternyata. Iya. Kalau misalnya kita tour yang berjalan dan yang khusus eksplor untuk budaya atau apa ya, sejarah Jakarta, biasanya untuk rute yang mana dan biasanya apa sih yang diceritakan gitu? Rute budaya atau rute sejarah ya budaya Jakarta gitu ya, itu kita biasanya di satu babakan.
Kita ada rute Setu Babakan, kemudian budaya Tionghoa ya di Glodok atau di Pasar Baru biasanya budaya orang-orang India gitu. Karena Jakarta kan ya multi ini ya. banyak ya etnisnya gitu. Jadi tapi untuk budaya Jakarta biasanya ke Setu Babakan. Setu Babakan. Karena di Setu Babakan itu kayak kita kembali ke si kota Betawi banget gitu di sana gitu. Itu kalau Setu Babakan rutenya dari mana ke mana? Rutenya di sekitaran Setu Babakan aja. Jadi apa namanya, mulai dari museumnya, kan ada museum ya, terus kemudian ada contoh rumah-rumah adatnya juga, kemudian ada kulinernya juga, bisa jajan juga, ada batik-batik Jakarta atau Betawi Jakarta, gitu, ya. ada juga. Ada oleh-oleh juga di situ. Juga, betul. Oke. Nah, Mas Hans ini juga sebagai guide di Jakarta Good Guide. Iya. Mungkin boleh diceritakan pengalaman unik atau pengalaman menarik yang berkesan gitu selama menjadi guide dari lama nih, dari 2014 nih. Iya, aduh, menarik sih sebetulnya, tapi kayaknya nggak enak deh kalau diceritain. Mungkin yang berkesan. Iya, semuanya sih hampir berkesan rata-rata ya. Apa namanya? Cuman ya ada satu hal yang tidak menarik, itu saya anggapnya ya nggak masalah gitu. Meskipun itu menurut saya itu pengalaman yang kayaknya saya tidak akan lupa pengalaman itu gitu. Tapi itu kayaknya tidak layak untuk diceritakan. Jadi saya skip aja. Tapi banyak hal menarik di Jakarta. Contohnya misalkan kita tadinya tidak tahu nih gitu ya. Ternyata di jalan yang biasa kita datengin atau kita lewatin, ternyata ada ceritanya ya. Oke. Gitu. Kayak misalkan contohnya kita di Monas aja. Kan kita ke Monas ya udah, Monas naik, lihat-lihat udah. Ternyata tidak, gitu kan. Kita ada rute namanya Senja di Monas. Nah, jadi di Jakarta bisa senja, jangan jadi anak indie banget. Jadi bisa senja. Jadi nggak harus di laut, nggak harus di gunung, di kota juga bisa gitu kan. Jadi kita bisa menikmati senja di Monas. Kemudian ternyata di situ banyak ceritanya juga gitu. Jadi bisa belajar tentang tokoh-tokoh, cerita tentang tokoh gitu. Tapi hal-hal menarik lainnya adalah kita jadi tahu tempat-tempat gratis di mana sih kalau wisata di Jakarta, ya kan? Iya. Gitu. Itu menarik buat kita. Banget nih, hidden gem kan. Betul. Gratis nih gitu. Liburan murah budget. Betul. Oke. Nah, tadi salah satu yang pernah dilakukan adalah tur ke balai kota. Dan mungkin tadi sempat kita ngobrol di belakang nemenin gubernur ya. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan momen-momen itu dan apa diantar kemana sih gubernurnya? Ya. Saat itu emang kayaknya 2020 berapa ya, saya lupa. Itu sebelum yang sekarang ya. Itu banyak banget kan kegiatannya di Jakarta itu, karena emang kayaknya pemerintah pusat dan daerah juga banyak aktivitas ya, terutama di kegiatan di Jakarta gitu. Jadi waktu itu saya membawa tamu-tamunya gubernur, kemudian Pak Gubernurnya juga langsung ada di situ di bis kita. Jadi akhirnya ya udah kita ajak keliling juga, naik MRT juga, naik Transjakarta juga, kemudian memperkenalkan hutan mangrove di apa namanya, daerah Pik sana. Terus kemudian ke daerah Kota Tua juga, ke Glodok juga, karena Glodok itu sebetulnya adalah salah satu desa wisata yang dipunyai Jakarta. Jadi Jakarta itu punya desa wisata gitu kan. Ada dua, yaitu desa wisata Setu Babakan sama Pecinan atau Glodok Chinatown. Itu jadi desa itu ke situ dibawanya. Jadi jauh juga ya, betul, jauh juga. Tapi waktu itu ketika sama gubernur dan tamu-tamunya menggunakan bis dulu, baru jalan kaki gitu ya di sekitarnya situ. Karena banyak spot yang harus dikunjungin tadi. Betul. Itu tamu-tamu dari luar negeri. Bule-bule. Jadi mayor-mayor lah ya. Jadi wali kota negara sahabat gitu, dari Berlin, dari Belanda, dari Belanda malah dia bisa bahasa Indonesia. Karena katanya dia pernah tinggal di Bogor atau gimana gitu. Kayak gitulah. Oke, menarik juga nih ceritanya. Tapi banyak juga ya orang-orang yang sudah dibawa sama Mas Hans. Alhamdulillah sudah. Ini udah cukup apa ya? Banyak cerita nih tentang sudut-sudut kota Jakarta. Banyak banget. Itu biasanya untuk bisa tahu, kan sebagai guide nih, bisa tahu cerita-cerita itu biasanya dapat dari mana sih Mas gitu? Belajarnya? Ya, informasinya kita biasanya buku, dari buku, terus kemudian dari apa namanya, orang lokal, masyarakat lokal, penduduk lokal gitu misalkan, ataupun tokoh siapa gitu yang bisa kita ambil ininya, apa namanya, informasinya.
Oke. Gitu. Jadi kita tidak di satu pintu saja, tapi ada beberapa yang kita datengin. Misalkan tadi ketika kita bikin rute itu melakukan survei dulu. Iya, Layak nggak sih nih dijadiin survei, dijadiin rute, kemudian ada cerita menarik apa, mungkin kita bisa gali di situ siapanya. Jadi eksplorasinya itu juga dilakukan berkala ya. Dilakukan berkala juga. Biar rutenya juga terus update, informasinya juga pasti dapatnya yang akurat juga. Betul. Keren banget nih. Nah, selain tour dan kemudian ya tour sejarah tadi sudah banyak diceritakan, tour kuliner biasanya dilakukan ya, ada nggak sih yang tour ya khusus untuk kulineran di Jakarta dan rutenya kira-kira di mana? Oke, kulineran itu Jakarta seperti yang tadi saya bilang itu hampir semua makanan Indonesia ada di Jakarta gitu. Coba mau makan apa? Dari Sumatera itu pempek ada, rendang ada, nasi apalagi nasi kapau. Medan ada juga. Sampai papeda pun ada di Jakarta gitu ya, gudeg dan sebagainya. Jadi kalau kuliner atau wisata kuliner itu kita biasanya eksplornya Jalan Agus Salim kalau sekarang namanya. Kalau dulu jalannya Jalan Sabang. Seberang sini. Seberang sini nih deket gitu ya. Atau di kawasan Glodok juga bisa, atau kawasan Pasar Baru. Nah, yang sekarang lagi naik tuh kita kulineran di Pasar Mester. Pasar Mester. Jatinegara. Jatinegara. Iya, lagi rame juga lagi rame tuh. Jadi kita ke situ tuh. Oh, keren di Blok M juga. Blok M juga, tapi Blok M biasanya itu lebih kepada orang-orang yang ini private group, bukan yang reguler, private group. Jadi itu bisa, Mas ini dong minta yang di Blok M tapi yang kulinernya aja, nggak usah tur gitu. Jadi memang wisata kuliner, jadi bisa. Itu ada juga yang minta private group untuk kuliner doang? Ada. Sekarang itu sudah mulai bukan ngetrend ya, kita bilangnya sudah mulai banyak. Kalau misalkan mau ulang tahun, walking tour. Jadi udah nggak zaman tuh walking tour karaoke. Udah nggak. Jadi banyaknya yang walking tour sekarang. Abis walking tour ya udah makan atau foto bareng di situ gitu. Ada juga. Ada satu orang, dia setiap ulang tahun itu dirayakannya sama teman-temannya dengan cara walking tour. Dan tuh rutenya beda. Rutenya beda-beda. Ada pernah dia ke Cilincing. Pernah juga ke Pasar Baru udah pasti. Kemudian station to station. Jadi dia naik kereta api karena dia bilang aku belum pernah naik kereta api. Jadi berarti mobil terus kan gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin dan ya udah ulang tahunnya dia. Gitu. Ya, buat teman-teman nih yang mau ulang tahun dan dirayakan melalui walking tour bisa banget nih hubungi Jakarta Good Guide. Boleh. Idenya menarik banget nih karena tren ulang tahun sekarang kan macam-macam ya. Iya, betul. Ada yang mendaki, ada yang ternyata walking tour juga salah satu yang. Oke, saya ini menarik juga karena dari 2014 sampai 2025 sustain juga dengan berbagai tour dengan konsep yang mungkin di tahun itu juga nggak banyak orang tahu. Tips and trick Jakarta Good Guide bisa sustain selama ini apa Mas kira-kira? Apa ya? Triknya atau tipsnya kita tetap mengeksplor aja sih. Karena itu tadi Jakarta itu tidak akan menarik kalau tidak ada yang bercerita. Dan Jakarta itu sangat penuh dengan cerita. Mau cerita apa? Cerita budaya, cerita kuliner, cerita sejarah. Jakarta itu numpuk, bisa dieksplor dari sisi manapun. Jadi kita sebisa mungkin itu tadi tujuan kita adalah mencintai kotanya sendiri. Karena kalau udah cinta kan pasti mati-matian bucin gitu kan. Bahkan sekarang pun ada di beberapa kota lain. Iya, betul. Ada berapa kota lain nih Mas? Ada 6 termasuk Jakarta. Jadi pertama itu Jakarta, kemudian kita 2016 coba expand ke Jogja. Kemudian berikutnya itu Bandung 2019, kemudian 2020-nya itu Palembang, 2023 Medan. 2024 kemarin Malang. Gitu. Oke. Buat yang nggak bisa ikutan di Jakarta, di kota-kota lain juga bisa. Ada Palembang, Malang juga tuh banyak. Jogja juga. Oke, selanjutnya nih
tips and trick mungkin ya. Ini ngobrolin tips and trick lagi nih terkait untuk menikmati wisata di Jakarta selama momen Lebaran. Karena kan momen Lebaran biasanya Jakarta sepi nih. Tips and tricknya untuk agar nyaman nih libur Lebaran menggunakan Good Guide di Jakarta apa aja? Ya ini kesempatan menarik sebetulnya. Jakarta lagi lengang, lagi nggak banyak macet gitu ya, nggak banyak polusi mungkin gitu ya. Yang biasanya pasti alasannya selalu aduh polusi macet gitu kan. Nah itu udah pasti alasan. Nah ini saatnya Lebaran ini orang lagi pada mudik, jadi warga Jakarta ataupun yang lagi mau liburan ke Jakarta itu saatnya untuk explore Jakarta tuh mumpung lagi kosong gitu. Jadi mungkin pilihlah rute yang menurut teman-teman itu kayaknya paling seru nih gitu ya. Tadi mungkin Glodok misalkan, atau mungkin Pasar Baru misalkan gitu ya, atau Cikini juga menarik, seru ya. Dan itu jalannya paling enak. Iya, trotoarnya paling enak, luas, terus kemudian agak lebar gitu ya. Jadi enak gitu ya. Itu juga. Jadi mungkin pilih rute yang paling kira-kira kita suka, kita tertarik dengan temanya misalkan, karena tidak semua hampir mirip tapi tidak semuanya mirip gitu ya. Kemudian waktunya mungkin bisa dipilih juga. Oke, karena ada pilihan waktu betul, juga. Nah, ada pagi atau sore gitu ya. Bahkan biasanya ada malam. Tapi selama puasa ini malam nggak ada, jadi pagi dan sore aja. Gitu. Oke, jadi pilih lokasi atau rute turnya yang memang menarik dan mungkin juga diminati, dan juga pilih waktunya yang kita nyaman. Betul. Nah, selain tips and trick untuk masyarakatnya nih, dari Jakarta Good Guide-nya nih, untuk membantu tim peserta agar tetap nyaman nih biasanya untuk melakukan walking tour, untuk melakukan eksplorasi kota, apa aja biasanya? Yang harus disiapkan. Iya, yang harus disiapkan adalah tentunya mental ya. Karena begitu kita lagi jalan di jalan raya, tiba-tiba motor lewat seret gitu kan. Tuh, harus sabar gitu ya. Terus kemudian panas, udah pasti panas. Itu biasa kita juga akan menginformasikan gunakan pakaian yang nyaman, kemudian alas kaki yang nyaman, terus bawa payung gitu ya. Karena Jakarta itu kalau lagi panas banget, kalau hujan ya hujan gitu kan. Jadi payung itu bisa digunakan untuk dua musim itu kan, bisa panas bisa hujan gitu kan. Jadi itu bisa dibawa. Kemudian kalau misalkan butuh obat-obatan pribadi nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kayaknya sengaja nggak makan dulu nih biar nanti jajannya bisa banyak, itu juga silakan. Tapi biasa kita juga akan mengingatkan untuk para pemula yang belum biasa jalan itu jangan berpikirnya aduh aku nggak biasa jalan nih, jalannya nyantai kok. Jadi nggak ada kayak cepet-cepetan, nggak ada. Biasanya 1 kali tur itu ya. Berapa lama sih waktunya? Kalau sekarang sudah dikurangin. Kalau dulu awal-awal itu bisa 3 jam, 3 jam, 4 jam bisa gitu. Kalau sekarang sejak pandemi kita kurangin jadi maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Itu kan juga ada beberapa tempat yang berhenti, kemudian pasti jajan. Pasti jajan, betul. Tapi kalau untuk yang banyak jajannya biasanya itu akan lama di situ sih. Akan lama di jajannya. Jadi 2 jam tuh nggak full jalan kaki dong. Enggak. Jadi 2 jam itu udah termasuk guide-nya bercerita, ada yang bertanya juga, ada yang foto gitu ya. Oh iya benar, ada pasti. Nggak mungkin gitu, nggak foto itu nggak mungkin gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang ada yang sibuk videoin gitu kan, buat story dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Itu ada juga. Tapi lamanya itu kadang-kadang di situ sebetulnya. Jadi sebenarnya 2 jam juga nggak lama juga jalan. Nggak lama gitu, dan itu akan sangat cepet banget. Tiba-tiba udah selesai aja gitu. Apalagi kalau sudah sering gitu ya, udah sering ikut itu kayak ya ini mah pendek banget gitu. Jadi yang kalau yang baru mungkin akan aduh kayaknya 2 jam gila gue jalan kaki gitu. Enggak sih, santai aja. Oke, balik lagi ke libur Lebaran nih. Di libur Lebaran tadi bilangnya banyak peserta juga, banyak wisatawan yang ikut tur di libur Lebaran. Nah, untuk melihat peluang ini, apa sih yang biasanya Jakarta Good Guide lakukan gitu? Apa ada rute khusus yang dibuat atau promo nggak mungkin ada nih, atau apa nih gitu? Kalau spesial sih kita sengaja jarang bikin sebetulnya. Kayak ini momen Lebaran terus kita bikin tur tematik Lebaran gitu ya. Enggak sih. Tapi biasa kita akan membuka rutenya itu lebih banyak pilihannya. Jadi misalkan dalam satu hari itu pagi ada
3 rute misalkan atau 4 rute gitu ya. Sore juga ada 4 atau ada 3 gitu. Jadi itu akan lebih diperbanyakkan, biasanya cuma 3 atau 2 gitu ya. Ini akan lebih diperbanyak gitu. Oke. Jadi perbanyak rute Lebih karena perbanyak. perbanyak ini juga banyak wisatawan yang Betul, banyak menarik. wisatawan terjadi. yang tertarik gitu. Baik, sebelum kita tutup nih, mungkin Mas Hans ada yang mau disampaikan ke Smart Citizen. Mungkin mau mengajak Smart Citizen nih untuk ikut Jakarta Good Guide, dan gimana caranya kalau mau mantengin turnya kemana aja, bisa lihat di mana. Ya, mungkin kita di 2 minggu terakhir ini menjelang Lebaran itu kita sebetulnya ada special tour itu yang jarang banget dibuka gitu. Mungkin bisa dicek di Instagram kita. Instagram kita itu @JKTGoodGuide gitu ya. @JKTGoodGuide, di situ nanti akan ditemukan rutenya, dan setiap akhir pekan itu akan diupdate karena rutenya akan berubah-berubah setiap seminggu ke depannya. Dan untuk menjelang Lebaran ini ada 2 event yang akan kita buka. Itu special event yang tidak pernah atau jarang dibuka rutenya. Baik, terima kasih Mas Hans untuk sharing kita hari ini. Terima kasih juga untuk Smart Citizen yang sudah nonton JSC Talk Podcast untuk episode ini. Jangan lupa tonton episode lainnya yang tidak kalah menarik, dan jangan lupa follow sosial media Jakarta Smart City untuk tahu info dan episode terbaru terkait JSC Talk Podcast selanjutnya. Saya Fidan, sampai ketemu di episode selanjutnya.